Yang jelas mulai tanggal 11 sampai 24 kita tindak lanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri itu kita lakukan PPKM, pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jam malam semuanya kita tutup jam 7 malam. Jadi tidak boleh buka toko-toko, warung, dan lain sebagainya. Kalau siang masih bisa beraktivitas, hanya diatur penggunaannya. Fasilitas umum jelas kita sterilkan, termasuk yang ada di alun-alun, Taman Pancasila, itu semuanya kita off-kan selama 2 pekan. Selama 2 pekan itu, karena kan biasanya buka sore. Kalau sore kan tidak mungkin jam 19 ditutup, sekalian kita off-kan. Rumah makan kita batasi, objek wisata kita batasi, kemudian yang kegiatan sosial, hajatan itu konsepnya ya tidak boleh tamu duduk, harus bergiliran terus pulang, dan tidak boleh ada hiburan. Hiburan itu mengundang kerumunan supaya sinergi semuanya, karena itu juga diatur oleh kepolisian, tidak boleh ada hiburan. Malam juga tidak ada kegiatan apapun, semuanya di rumah. Kantor juga akan kita batasi sebagian yang bisa dikerjakan melalui kerja dari rumah. Berarti itu intinya ya. Pengecualiannya BPBD sama TKK ya? Ya kalau BPBD kan bertugas untuk mengantisipasi bencana apapun. Kesehatan jelas itu memberi pelayanan, tidak boleh kegiatan dikerjakan dari rumah. Yang pasar juga mesti harus bekerja. Selainnya itu masih bisa dikerjakan dari rumah, yang bisa dikerjakan dari rumah. Supaya di kantor tidak ada klaster kantor, tidak ada berkerumun. Di samping disiplin mendeteksi yang positif COVID, berhenti beraktivitas, segera laporkan supaya tidak menular pada keluarga dan lingkungan terdekat. Jadi efisiensi penanganannya supaya cepat, karena selama ini mungkin agak lambat melaporkannya, sudah keburu kontak kemana-mana. Ya, Satgas desa kan ada, lingkungan RT RW juga ada, artinya terus kami minta disosialisasikan sampai di tingkat RT RW masyarakat. Ini sudah luar biasa lonjakannya, makin tinggi. Ini sudah sulit dikendalikan tanpa kita disiplin. Maka PPKM ini dalam rangka untuk mencegah jangan sampai menyebar lagi, jumlahnya sudah luar biasa mengkhawatirkan. Himbauan untuk masyarakat supaya tetap sabar dan tabah. Ya tentu masyarakat saya berharap ini seperti biasa, aktivitasnya ya harian seperti biasa, apa yang bisa dilakukan, tapi protokol kesehatan 3M itu jangan sampai lalai. Dan malam saya minta semua di rumah masing-masing supaya mengurangi bertemu, dan klaster-klaster rumah tangga kan sudah mulai banyak, itu harus disiplin dah ya. Dan juga tidak boleh panik ya Pak ya? Saya kira sudah pengalaman hampir 9 bulan, jangan sampai panik. Ini kan sudah mulai beradaptasi, justru cara bagaimana mencegah menular itu mestinya semuanya sudah tahu. Ya. Selain itu, terkait masalah pelaksanaan penyelesaian terkait kesehatan penanganan COVID-19, apa yang sudah dicanangkan, dihimbaukan atau diinstruksikan kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa, alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 ini benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi hal-hal manipulasi, korupsi, anggaran,
dalam penanganan COVID-19, entah itu bentuk pengadaan sembako, entah itu penanganan kesehatan dalam pemberian masker, pemberian sanitizer, maupun penyemprotan yang dilakukan desa. Dan bantuan-bantuan misalnya berupa uang tunai itu pun harus sasaran yang lebih tepat. Jadi tahun 2020 kemarin perlu adanya satu evaluasi bersama supaya sasaran tepat dan masyarakat ini apa yang ditangani dalam saat kondisi pandemi ini segera selesai. Dan kita bersama-sama berharap kepada semua elemen masyarakat, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun tokoh akademisi, maupun pemerintah daerah dan desa, dan lembaga DPRD ini saling bekerja sama untuk memutus mata rantai daripada COVID-19. Selain itu, karena kondisi ini juga tidak lepas dengan kondisi perekonomian. Harapan kami bagi pemerintah daerah, bila mana ada satu keleluasan, kelonggaran masyarakat untuk aktivitas kembali ini, untuk ada benar-benar ditertibkan 3M yang berada di rumah makan, hotel, tempat wisata, di tempat umum ini, kesadaran masyarakat ini perlu ditekankan betul supaya salah satu memutus mata rantai supaya pandemi ini cepat berakhir. Mau tidak mau, suka tidak suka, kondisi saat ini memang cukup masih membahayakan. Ya, saya kira itu untuk pertanyaan tersebut. Ya. Terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Karanganyar, kami melihat bahwa pemerintah daerah kurang kompeten di dalam menangani penyakit pandemi COVID-19 ini. Pertama, menjagake dengan pihak lain, yakni Muwardi. Nah, terutama ini berpengaruh terhadap ketika mau tracing, ada pasien kemudian meninggal positif dan sebagainya, dan dilakukan tracing. Waktu tracing ini mengalami penundaan atau jeda waktu 3-4 hari. Di Karanganyar kalau tidak keliru itu tracingnya itu hanya hari Senin sama Rabu ini, sehingga ketika itu harus menunggu itu. Kemudian setelah di tracing ini hasilnya ini menunggu dari, karena sampelnya akan dibawa ke Muwardi, ini menunggu waktu yang cukup lama. Pengalaman istri saya yang terkena COVID karena terkena tracing itu, ini menunggu waktu tracingnya 4 hari, kemudian menunggu hasil dari setelah tracing diambil sampelnya kemudian ke Muwardi itu baru 8 hari. Jadi otomatis 11 hari itu seseorang belum diketahui apakah dia positif atau dia negatif. Nah, ini yang lain masih ada yang lebih panjang lagi, ada yang dua pekan ini baru muncul ini. Nah, dampaknya yang pertama, ketika dia ini sesungguhnya ada gejala sebenarnya, tetapi dia ternyata seharusnya dalam hasilnya nanti negatif, ya dia selama itu dia tidak bisa kemana-mana dan secara ekonomi dia menjadi mandek ekonominya. Dan yang kedua, ketika dia dirawat di rumah sakit padahal dia negatif, maka kita lihat ada banyak rumah sakit yang overload dan sebagainya karena yang menunggu waktu hasil tracing ini atau hasil swab ini. Kemudian yang kedua, apabila dia ternyata positif tetapi dia tidak punya gejala, nah, OTG, nah ketika dia sehat dan sebagainya, maka dia kemana-mana. Nah, padahal sesungguhnya dia ini positif, sehingga menjadikan penyebaran ke kemana-mana. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ada peningkatan, ada ledakan yang cukup banyak di Kabupaten Karanganyar, diantaranya karena faktor ini. Nah, ketika pengalaman ketika istri saya ini kena COVID, kemudian tanggal 22 itu swabnya keluar, maka saya 22 malam, ya, saya 23 pagi saya langsung swab ke Sragen. Ternyata dari pagi jam 9 swabnya, sore sudah keluar
dan alhamdulillah negatif, satu keluarga negatif. Nah, sehingga ketika semacam itu kan orang, oh negatif berarti tidak apa-apa, bisa kemana-mana dan sebagainya. Nah, kalau menunggu hasil tracingnya dari pemerintah daerah Karanganyar yang nanti harus dikirim ke Muardi, saya harus nunggu jadwal tracingnya kapan, kemudian jadwal hasilnya nanti kapan. Maka selama sekian hari ini tidak bisa kemana-mana ataupun juga ya banyak hal yang terugikan di situ. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian utama dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Saya sudah memberikan masukan kepada PLT DKK. Pertama, kondisi semacam itu seharusnya pemerintah daerah harus punya PCR. Walaupun sekarang ada namanya Genos dan UGM, oke, itu bisa digunakan, tapi ini belum menjadi penegak bagi secara medis dia itu positif atau negatif COVID. Maka ini tarafnya masih hampir sama dengan rapid ataupun rapid tes itu ataupun juga rapid antigen dan sebagainya. Sehingga ketika dinyatakan reaktif apa genosa ataupun antigen ini masih tetap harus menggunakan swab itu. Maka salah satu cara ya harus punya PCR. Pemerintah daerah sanggup sesungguhnya untuk bisa membeli ini. Nah, kalaupun ternyata ini tidak mampu dalam arti berbagai hal lah, pertimbangan dan sebagainya, pemerintah daerah seharusnya bisa kerjasama paling dekat ya dengan Sragen. Sragen punya alat dan dia bisa dimanfaatkan, hanya tinggal bagaimana komunikasi yang baik sehingga apakah harus bayar, bayarnya berapa dan sebagainya, pemerintah juga nggak masalah. Anggaran ada ini untuk bisa dilakukan swab di kerjasama dengan Sragen misalnya, sehingga sampel-sampel ataupun hasil tracingnya akan cepat bisa kita dapatkan, sehingga ketika yang negatif ya biar mereka secara ekonominya dan sebagainya bisa berjalan. Tapi kalau yang positif harus segera isoman, yang OTG tapi yang punya gejala harus segera dilakukan isolasi di rumah sakit dan sebagainya, sehingga penanganannya akan jauh lebih baik. Itu yang menjadi saya melihat dari hal yang utama dari penanganan COVID ini. Mudah-mudahan dengan ini nanti pemerintah daerah akan lebih bagus lagi. Sebenarnya kalau dari segi sumber daya manusianya, baik dari dokter, nakes-nakes yang lainnya mampu sesungguhnya. Nah, yang tidak dimiliki adalah mesinnya ini, PCR yang ini yang belum dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar. Ini harus menjadi perhatian utama. Saya kira itu yang menjadi perhatian, sehingga mudah-mudahan nanti akan jauh lebih baik untuk penanganan, dan mudah-mudahan nanti dengan penanganan itu akan jauh lebih baik. Dan kalaupun nanti ada vaksin, nah, vaksin ini sebagai sebuah harapan. Walaupun ya di Jawa Tengah kemarin bertemu dengan Pak Gubernur, itu baru kalau tidak keliru baru mendapatkan 62.000. Belum tahu untuk yang di Karanganyar berapa. 62.000 dengan jumlah penduduk yang sekian juta kan masih sangat kecil sekali. Nah, ini makanya itu hanya sebagai sebuah kabar gembira, kabar harapan, dengan mudah-mudahan dengan vaksin akan bisa menjangkau. Tetapi ternyata itu leverage-nya vaksin kan belum luas. Ya, baru sekian persen dari penduduk yang ada ini. Maka mudah-mudahan penanganan yang tepat, penanganan yang cepat menjadi kunci bagi pemerintah untuk bisa menekan adanya laju COVID.